Terus kata dokternya gini, kayaknya anxiety deh makanya nggak sembuh-sembuh GERD-nya gitu. Minum obat 1 tahun lebih tapi nggak sembuh-sembuh. Hmm. Wih. Biasanya pasiennya dia kan katanya 2 bulan. Lah itu gara-gara itu jadi disaranin ke dokter Dilan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Di video kali ini saya bersama dengan ya peserta UMP di hari terakhirnya di UMP dan besok dia merubah statusnya dari peserta menjadi alumni. Nah, tentu seperti biasa kita ingin bertanya mengenai progres yang dia alami sebelum sampai saat ini, ya. Nah, pasien ini adalah kiriman atau rujukan dari dokter spesialis internis atau penyakit dalam yang dimana dokter ini menganggap bahwa keluhan lambungnya ini tidak hanya berdasarkan organ saja, tapi ini perlu perbaikan dari pikirannya. Sehingga dia join di UMP dan inilah yang mau kita tanya bagaimana perkembangan dia selama berada di UMP dan saat hari terakhir berada di UMP. Dan ini adalah Hera. Halo Hera. Ya, apa kabar dok? Waalaikumsalam. Nah, Hera, seperti biasa ya kalau testimoni tentu pertanyaannya adalah kamu itu awalnya kena NC itu kapan dan tahunnya NC itu juga kapan? Karena kan kamu berobatnya dulunya ke internis. Artinya itu kan berarti belum tahu kalau itu NC, hanya tahu keluhannya lambung kan? Saya kena NC itu dari setahun yang lalu sih ngalami keluhan-keluhan kayak gini. Apa aja keluhannya? Semenjak ya banyak sih yang pasti keluhan lambung, gemeter. Yang lebih parah itu negatif thinking. Jadi saya selalu mengait-ngaitkan kejadian apa sama kejadian apa. Hmm. Dengar suara burung aja saya takut, apalagi dengar siaran orang meninggal kan. Nah, Oke, kalau dipisah nih satu-satu nih, kalau secara fisiknya apa, kalau secara psikisnya apa? keluhannya Ya. secara fisik sih lebih banyak keluhan lambung sih. Hmm. Seperti apa keluhan Malah lambung? Pedih, kayak gembung, mual? kembung iya, terus begah iya, yang sering dada berat itu. Hmm. Dada berat sama badan gemeter dan keliengan itu yang susah banget hilang. Hmm. Nah, kalau misalkan keluhan Emosinya? pikiran emosinya ya selalu takut, mau kemana-mana aja takut, apa-apa takut, sama suka mengait-ngaitkan hal-hal yang negatif. Hmm. Terus saya berobat itu pertama ke dokter spesialis penyakit dalam, itu perempuan. Tunggu, Ditanyain, kan tunggu. Kenapa kamu berarti saat itu belum tahu kalau itu NC diagnosanya? belum, Oke, jadi belum kamu dong. hanya tahunya keluhannya lambung dan keluhan-keluhan yang kamu sebut tadi dan berobatnya pertama ke penyakit dalam. Enggak, berobatnya ke klinik, dikasih obat lambung, obat Oh, lambung, dokter obat umum. lambung, tapi diminum tuh tapi diminum tuh nggak ada reaksi apa-apa. Terus ada yang nyaranin suruh minum kunyit, yang nggak ada reaksi apa-apa. Lah, Hmm. terus sama suami diajakin ke sini kan. Kan saya tadinya di kampung, diajakin ke sini, diperiksain ke rumah sakit, diajak ke dokter spesialis dalam. Di situ dicek jantung, cek darah, cek urin. Di situ nggak ada penyakitnya, cuman emang asam lambungnya tinggi Hmm. pas ini. Nah, dokternya nanya, pas saya ngomong keluhan ini, kata dokternya, ini keluhannya itu lebih ke apa ya, kayak keluhan pikiran. Dia nanya kan, emang lagi banyak masalah ya? Saya ngomong, nggak ada masalah sih, cuman emang iya kemarin sempat shock karena ibu nggak ada. Malah dia ngasih obat penenang. Habis itu dia ngerujuk ke dok ke psikiater. Nah, saya nggak terima dong, orang saya nggak gila kan. Hmm. Nah, saya ganti dokter kan di situ ke dokter Irfan. Ikut pengobatan nyampe berarti 2 bulan. Hmm. 2 bulan keluhan lambung aman itu dok. Tapi keluhan fisik yang lain kayak gemeter, keliengan itu nggak pernah hilang selama itu. Nah,
Pas Terus yang lagi ini psikisnya yang kait-kaitkan dengan horor-horor tadi hilang. nggak hilang juga. Hmm. Lah, pas udah ini ada masalah lagi, lambungnya kumat lagi. Nah, kebenaran saya datang lagi kan ke dokter spesialis dalam yang kedua itu. Nah, kata dia gini, Siapa yang kedua itu? "Kak, Bukan dokter Irfan? ya dokter Irfan, yang pertama Hmm. kan dokter perempuan, itu yang nyuruh ke psikiater tuh yang saya nggak terima kalau saya dirujuk ke situ. Nah, ini kata dokter Irfan tuh, ini kamu emang lambung, tapi kamu ada NC juga, makanya lambungnya susah sembuh. Pasien-pasien saya kalau cuman lambung 2 bulan udah nggak balik-balik ke sini lagi, katanya gitu. Ini Hmm. punya kamu karena ada NC, kalau NC-nya nggak disembuhin, nggak bakalan sembuh lambungnya. Hmm. Terus iniin kan, ke disaranin kan ke dokter Dilan. Nah, udah di OMP ini, kelihangannya langsung ini, ya misalkan Oh, timbul tunggu, juga. nanti dulu, jangan langsung. Ini kan kamu diarahkan. Mm-mm. Ketika kamu, ini berarti ceritanya ringkasannya adalah kamu punya gejala, kemudian pertama ke dokter wanita, internis wanita, kamu tahu dia ini kasus pikiran, dirujuk ke penyakit ke psikiater, tapi kamu tidak mau berhenti. Mm-mm. Kamu lanjut ke Iya, dokter Irfan 2 bulan, kemudian lambungnya membaik, tapi keluhan fisik yang lain, kelingan tidak membaik, ketakutan-ketakutan tidak membaik. Kemudian ketika ada masalah, kumat lagi lambungnya. Nah, iya. ketika kumat lagi lambungnya, dokter Irfan menganggap bahwa ini NC, maka dikirim ke saya. Mm-mm. Nah, ketika kamu udah dirujuk ke saya, itu langsung percaya atau nengok YouTube dulu, googling googling dulu saya baru percaya atau gimana? Langsung percaya sih, karena dokter yang sebelumnya juga ngomong kayak gitu. Cuman saya emang kurang ini sih, dok, sama psikiater. Apa ya? Itu obat, itu kan kayak sejenis obat penenang ya, yang bikin ketergantungan kan. Saya tuh kayak udah bosen gitu minum obat lambung aja udah 2 bulan, tambah lagi kan. Tambah lagi ntar obat psikiater. Ya makanya pas lagi disaranin ini, nah kayak minat banget gitu. Hmm. Apa ya, emang yang saya pengenin tuh gimana caranya saya bisa ngendaliin diri saya gitu dok. Saya tuh tahu, udah mulai tahu tuh, dokter Irfan juga udah ngomong, apa, emangnya yang kamu takutin tuh apa? Saya takut dok, saya takut ini tuh penyakit berat gitu kan. Karena yang saya keluhin tuh selalu di dadanya sesek sama sakit gitu tembus ke belakang. Terus kata dokter Irfan, enggak, ini emang keluhan lambung kayak gitu, tapi di dada dok itu, kata dia gitu. Hmm. Lah, makanya dia ngerujuknya, ah ini kamu beneran NC, kata dia gitu kan. Nah, dari situ saya langsung percaya kan sama dokter Irfan, ya mungkin saya NC kali, kemarin lambungnya udah sembuh juga tetap aja keluhannya ini, mungkin emang beneran dari pikiran kali, udah ke ustadz, udah ke kayak paranormal, Hmm. minta diruqyah, tapi tetap aja nggak sembuh-sembuh. Hmm. Nah, pas disuruh join UMP, pas pertama kan konsultasi ya sama dokter Dilan. Kok Ya kan, kan keluhannya, dijoin ke saya kan belum, bukan di UMP kan, dokter Irfan nggak ngerti UMP, dia kan taunya cuma Heeh, hipnoterapi. iya, hipnoterapi kan. Terus waktu itu kan sesi konsultasi tuh. Ya. Nah, pas konsultasi kok kok iya keluhannya emang itu sama semua gitu kan. Jadi saya malah lebih tenang gitu, Dok. Kayaknya Hmm. saya emang perlu join UMP ini gitu kan, biar saya bisa tahu. Nah, mulai dari materi, Tunggu, waktu kamu mau percaya bahwa memang solusimu itu di UMP, apa kata suamimu? atas suami saya sih, karena dia udah nyerah sih, minum obat penenang juga. Waktu itu yang dikasih dokter pertama juga diminum, kalau misalkan udah ini, besoknya lagi malah tambah menjadi-jadi gitu, Dok. Hmm. Jadi hari ini minum tuh langsung, misalkan langsung tenang, besoknya tuh kayak setengah jam baru bisa reaksi obatnya. Mungkin dosisnya perlu ditambah apa gimana, saya juga nggak tahu sih. Hmm. Terus Cuman kata suamimu setuju gitu. iya, setuju. Malah dia ngomong gini, tuh kan kamu sih nggak percaya sama saya. Emang kamu tuh yang bermasalah pikirannya. Kalau pikiran kamu bisa tenang ya, kamu tuh nggak apa-apa, kamu itu nggak apa-apa, kata dia gitu.
Ya udah nggak apa-apa, join aja, ntar saya cariin gitu kan Hmm. dananya, kata dia gitu. Pas udah join dari materi pertama tuh dia udah mulai ngerasa ada perubahannya sih. Yang pertamanya saya Maksudnya dia nggak ini suamimu melihat perubahanmu. iya, yang Hmm. dari saya nggak ada semangat buat hidup, saya kan suka ngeluh gini. Apa ya, saya tuh ngerasa saya orang paling menderita gitu, Dok. Hmm. Ini penyakit nggak sembuh-sembuh, nyampe saya dibilang orang lebay, dibilang orang manja, dibilang orang yang overprotective lah, apa pokoknya banyak banget itu komentar-komentar. Nyampe saya tuh udahlah mendingan saya mati aja kali Hmm. gitu kan. Oh, kamu sudah Karena sampai di level itu? iya, udah nyampe saya udah juga udah nggak tahu gimana caranya nyembuhin. Minum obat sana sini udah setahun lebih, berobat ke sana ke sini juga nggak ada perubahan apa-apa. Lambung emang aman, tapi keluhan di badan ini yang bikin saya stres. Mau keluar rumah aja takut rasanya. Gimana nggak stres coba? Hmm. Anak aja pengen ngaji nyampe nggak bisa nganter dia ngaji. Setiap datang ke tempat ngaji pasti sensasi ini anak saya ajak pulang. Kayak gitu terus. Coba siapa yang nggak stres kan ya? Hmm. Ngerasa nggak berguna banget itu. Nah, hari pas dari konsul sama dokter Dilan juga udah mulai ada ini gitu. Kata aku kan cerita, kayaknya emang bener deh, saya bisa sembuh kata dia. Terus dianya malah jadi semangat. Nah, itu kamu yakin udah nggak nyerah lagi kata dia gitu kan. Hmm. Makanya ya udahlah, join ayo join gitu kan. Nggak apa-apa join gitu kan. Yang penting mah sembuh itu. Kalau udah sembuh mah uang bisa dicari gitu Hmm. kan. Malah bisa dapatnya lebih banyak dari itu kata dia gitu. Ya udah, itu join lah pas hari itu materi pertama join udah mulai ngerasa ada perubahan sih. Udah ada semangat ya kan. Ya rasa percaya diri juga udah mulai muncul. Nah, dari yang materi dua tuh keluhan-keluhan udah mulai berkurang. Hmm. Nah, pas materi kelima emang keluhannya sering muncul, tapi udah mulai bisa ngatasin gitu, nggak panik. Ini aja tadi keluhan lambung kayak gini, kalau misalkan belum join di UMP, Dok, pasti saya udah minta ke rumah sakit, Hmm. udah minta ke UGD ini, minta dirawat. Soalnya nafasnya udah, aduh, nggak karuan banget, kayak nyawanya tuh kayak mudah mau dicabut. Tapi karena udah tahu ini mah paling lambung, udahlah minum air hangat juga ntar enakan. Ya udah minum air hangat enakan beneran ini badan, Hmm. sama minum obat lambung ya udah Hmm. itu kan udah berani juga makan yang agak yang maksudnya yang saya suka juga udah berani gitu dok, sama join di ini. Tadinya mah saya nggak berani makan itu tapi keluhan masih ada terus nggak hilang-hilang. Hmm. Jadi maksudnya udah dipantangin pun tetap keluhan lambung tetap ada. Sekarang udah berani mencoba makanan yang dipantangin selama ini, lambungnya aman-aman aja. Iya bener. Oke. Ya misalkan kambuh juga minum air hangat doang udah sembuh sih. Nggak kayak Oke. dulu harus ke rumah sakit baru ntar ngerasa tenang. Harus dapat obat dulu terus tumpuk. Baru pikirannya tenang mungkin lambungnya ikut tenang juga kali ya asamnya. Nah, oke. Nah, jadi kamu mulai perubahan tadi kamu bilang dari pertama join UMP keluhanmu apa? Kan lambung udah enakan nih sama dokter Ridwan. Kemudian Mm-mm. tadi kamu bilang udah materi kedua keluhannya udah mulai berkurang. Nah, yang berkurang apa? Kemudian materi kelima tadi ada muncul lagi. Itu gejalanya apa? Kalau dari materi Dari kedua pertama join. itu, oh dari pertama join, ya itu dok, yang tadinya saya kayak orang yang nggak ada percaya diri gitu, apa-apa pesimis gitu dok, orang Hmm. pesimis udah mulai ada rasa percaya diri, ini kayaknya saya udah mulai Nah, bisa maksudnya sembuh ini. kamu start pointnya keluhannya apa waktu pertama kali sebelum join? Berarti ada keluhan ini, keluhan ini, keluhan ini, ya, termasuk Wah, pesimis gitu. Apa aja? Berarti sebelum join itu kamu apa yang kamu rasakan? ya jantung ya berdebar-debar iya, tangan kaki dingin iya, ngerasanya kayak meriang terus, badan Hmm. juga sakit terus tiap hari padahal nggak ngapa-ngapain, terus Hmm. takut iya, kepala berat iya, terus kadang tangan kaki kesemutan kayak mati rasa gitu dok. Hmm. Nah Itu pas sebelum join. iya itu sebelum join, Overthinking juga lah ya, overthinking pasti lah ya. iya itu pasti. Hmm.
Terus ini selalu ya gitu negatif thinking juga. Jadi ada suara burung saya takut, ada siaran orang meninggal ya udah takut. Nah, pas udah join karena udah ngerti itu emang NC, jadi udah mulai tenang. Yang itu masih muncul keluhan-keluhannya, tapi pikirannya udah mulai tenang gitu, negatif thinkingnya tuh udah mulai berkurang gitu dok. Kayak dengar orang meninggal aja biasalah, ah ya emang ntar juga meninggal gitu kan. Terus kalau misalkan kayak keluhan gemeter, terus apa kesemutan muncul, ah ini pasti NC saya lagi kumat ini, gitu doang Oh, kan. Udah terus nggak mikir itu penyakit berat lagi, udah nggak minta ke rumah sakit lagi, udah. Nah, pas materi kedua kan itu diajarin yang terapi ikhlas tuh. Nah, itu udah mulai bisa nerima tuh. Pas ada orang yang meninggal tuh emang udah bener-bener nggak takut gitu, Dok. Oh iya, emang udah takdir gitu kan kalau memang meninggal. Tapi keluhan masih tetap suka ada yang muncul karena tadinya kan emang udah divonis GERD ya. Jadi saya mikirnya GERD gue- kalau GERD itu emang badannya kan lemah, Dok. Jadi makan juga harus porsi kecil tapi sering, tiap 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan. Nah, itu paling ini. Nah, kemarin yang keluhan itu tuh yang paling lama itu. Karena saya tuh nggak tahu menanganinya, juga nggak sadar ini emang saya GERD apa emang keluhan pikiran. Nah, pas kata dokter itu keluhan pikiran kamu, coba kamu pakai terapi, kamu tenangin pikiran kamu yakinin diri kamu kalau badan kamu itu sehat. Ya, sekarang saya kalau makan nunggu lapar sih. Kalau nggak lapar ya belum makan. oh, jadi Nggak nggak pasti apa-apa harus per dua badannya. jam sekali harus makan. Enggak, sekarang Kalau badannya nggak kalau dulu apa. harus 2 jam. Iya, dulu mah harus 2 jam. Kalau misalkan perut belum terasa lapar nih ya dok. Tapi waktu tuh udah 2 jam. Saya ngira ini udah jam berapa. Baru mikir kayak gitu aja, udah langsung kelingan muncul sama tangan gemeteran. Jadi seolah-olah tuh kayak ini apa? Emang saya beneran sakit, tapi nyatanya ternyata enggak. Nah, kita kembali lagi tadi. Dah, kamu kan awalnya tadi ngalami gejala itu, kemudian habis itu materi kedua sudah belajar di kelas, sudah mulai ada nih perubahan terhadap ketakutan-ketakutan itu udah nggak takut lagi. Nah, ke fisiknya apa yang sudah berkurang? Fisiknya sih kayak apa ya? Dada juga udah enggak berat lagi sih, kayak udah lega gitu. Di materi kedua itu. Udah lega. Mungkin Hmm. karena tadinya kayak mikul beban berat gitu kali ya dok ya. Hmm. Karena ada beban kali di dalam hati, apa gimana juga saya nggak tahu. Pas saya mikir yang takut-takut itu serba takut, sekarang malah lebih tenang. Jadi kayak mau kemana-mana juga badan enjoy aja. Hmm. Oke, Cuman nah, emang kemudian materi kelima kenapa bisa muncul lagi gejala? Kamu bilang materi kedua udah mulai berkurang, materi kelima kenapa ada sampah baru? ada sampah baru. Nah, Nah, itu yang saya salah. Kalau ada sampah baru, saya belum ngerti cara menganalisis sampahnya tuh gimana. Hmm. Makanya saya nanya sama dokter kan, ini serangan panik apa gimana dok? Apa? Soalnya saya nggak ngerasa ada masalah, tapi ini. Terus kata dokter kan coba analisis masalah sebelumnya. Emang iya masalahnya pagi-pagi lah, itu kena serangannya sore-sore. Hmm. Jadi kamu Tapi mikirnya sore nggak ada, rupanya paginya ada. iya, ya Hmm. kirain udah nggak nyambung, ternyata masih nyambung kan Hmm. dari pagi ke sore itu. Nah, pas udah pakai ini, ternyata emang badannya baik kan. Ya udah sekarang-sekarang setiap badannya gemeter itu cuma nyari saya ada sampah apa ini, tadi ada masalah apa, udah tenang lagi, udah nggak panik lagi. Hmm. Oke, artinya selama 1 bulan di UMP kamu sudah memiliki keberdayaan. Iya, Oke, jadi semua tools-tools di UMP sudah kamu kuasai dan kemampuanmu itulah menjadi keberdayaanmu dalam mengatasi baik sensasi maupun masalah kehidupanmu. iya, benar.
Kalau menurutmu Hera, apakah di UMP ini sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi atau di luar ekspektasi atau di bawah ekspektasi? Ya lebih-lebih ekspektasi lah, Dok. Orang saya targetnya itu sembuh, sembuh aja. Ini sembuh dapet, ilmu dapet, malah sekarang dapat bonus. Kalau Samil ya. Iya. Oke. Nah, menurut kamu bagaimana pendapatmu tentang UMP dan pendapatmu tentang Dokter Dilan? Ya hebat lah. Pokoknya kalau misalkan mungkin kalau saya nggak kenal dokter Dilan tuh, nyampe sekarang ya saya masih orang yang menyendiri aja di rumah, nggak mau kemana-mana, nggak berani kemana-mana sendiri. Yang kasihan kan anak, Dok. Nah, gara-gara UMP ini, malah sekarang jadi tambah disayang suami nih, Dok. Jadi disayang suami Ditimbang, bisa terus kenapa bisa jalan keluar juga? iya, bisa apa, jadi apa ya, ibu yang baik lah Hmm. buat anak saya ini, Dok. Yang tadinya apa ya, kayak nggak ada gunanya, sekarang malah bukannya berguna lagi, malah hebat kata dia gitu. Bukan Hmm. nasehatin anak aja, suami juga bisa saya nasehatin sekarang. Oke. Jadi maksudnya bukan nasihatin merepet-merepet ya, tapi artinya kamu sudah mengerti tentang bagaimana kelola emosi untuk suami. Iya, benar. Nah, Ya, sedangkan dokter Dilan sendiri kayak mana? Kan kata orang galak, suka marah-marah, suka suruh-suruh review, ulang-ulang review. Nah, kamu sendiri tanggapannya kayak mana? ya dokter Dilan kayak gitu juga. Kalau misalkan nggak kayak gitu, dianya nyantai, terus dianya apa ya, nggak ada galak-galaknya, ya pesertanya nggak ada yang ini dong, nggak ada yang apa ya, pada nyantai-nyantai semua, ya kan? Tapi pas udah kelar UMP ini nih, udah dapat ilmunya, baru tahu, iya, bener, ternyata yang dia omongin tuh bener semua. Apa yang benar semuanya itu apa? Apa ya, kalau misalkan suruh ngulang-ngulang review, ya emang gunanya buat diri kita sendiri sih, bukan buat dokternya. Emang kita yang butuh. Terus kenapa harus nunggu dokternya marah-marah, ya kan? Baru kita ini. Berarti emang dokter Dilannya peduli banget sih sama ini, apa, pasien-pasiennya. Oke. Oke. Jadi terima kasih banyak Hera atas perbincangan hari ini ya. Semoga kelak ke depannya dengan modal ilmu yang dibagikan dan materi yang sudah kamu kuasai jangan berhenti di sini karena ini bukan akhir dari segalanya. Perjalanan masih panjang, masalah pasti akan ada. Tapi asah terus skill sehingga kita bisa menjadi pengendali respon setiap masalah yang datang. Jadi bukan tenggelam lagi dengan respon-respon destruktif sehingga itulah yang mengakibatkan kamu menjadi terpuruk kembali. Karena materi UMP dipersiapkan bukan hanya untuk menyelesaikan beban masa lalu, tapi juga untuk siap terhadap apapun masalah di masa depan. Sekali lagi selamat atas kehamilannya, ya artinya Allah sudah menitipkan calon pejuang tangguh yang akan lahir dari rahimmu untuk bisa menghadapi kehidupan masa depan yang tentunya akan memiliki tantangan-tantangan tersendiri buat dia nantinya.